Halo Sobat Siniar, balik lagi nih di Siniar Pens. Bersama aku host baru, namaku Rafael. Jadi di sini kita akan masuk ke segmen baru di Siniar Pens, yaitu nama segmennya adalah Ngomuk, ngobrolin multimedia kreatif. Jadi apa sih segmen Ngomuk itu? Ngomuk itu adalah ya kita membahas isu-isu tentang multimedia kreatif itu. Jadi nanti di episode episode yang ada di segmen Ngomuk ini akan mengundang mahasiswa-mahasiswa dari DTMK gitu. Jadi bisa bahas multimedia, bisa bahas game atau perkembangan multimedia lah. Jadi di episode pertama di segmen Ngomuk ini aku nggak sendiri ya pastinya. Aku udah ngundang salah satu mahasiswa dari eh, jurusan MMB gitu. Jadi untuk Mas Akmal bisa diperkenalkan dulu. Halo, namaku Akmal dari MMB 21. Oke, angkatan 21 ya. Berarti udah Iya, tahun benar. ketiga ya, Mas. Ya, tahun terakhir. Waduh. Eh ini kan waktu rekaman ini kan sudah waktu liburan nih. Kira-kira udah liburan kemana? Atau nggak sempet liburan? Nggak sempet nih. Soalnya kan sebagai mahasiswa akhirnya. Iya, Sombong, Rek. Ya. Kan banyak yang harus iya, diurusin. iya, Banyak yang harus diurusin. Mulai TA, iya. terus macam-macam lah. Persyaratan-persyaratan buat nanti lulus. Oke, Insya Allah. insya Allah. Udah ini pasti kan sudah seminar hasil. Udah dong. Wes, Udah. gimana lancar nggak Mas? Alhamdulillah revisi. Gak apa-apa lah, pasti semua ada revisinya Semua kan Mas. revisi ya. Oke, untuk Mas Akmal sendiri ini kan mahasiswa MMB kan. Iya. Mungkin kalau dari sisi MMB ini ada nggak kayak hobi tersendiri dari MMB kan pasti ada mungkin video, audio atau ya apalah gitu kalau dari sisi MMB. Kalau dari MMB kebetulan hobiku itu apa ya? Relate sama MMB. Oke, Hobiku aku suka buat video, heeh, terus ngulik-ngulik audio. ya. Aku juga suka nyanyi juga. Oh, nyanyi. Ya. Oke, nyanyi. Ya soalnya apa ya? Di MMB itu banyak hobi aku yang relate ke Ya, MMB jadi yang kenapa enggak masuk ya. MMB gitu. Oke, tadi kan sempat di-mention nih hobi nyanyi. Eh emang Mas Akmal nih ini ya apa? Suka nyanyi nih nyanyi sendiri atau sama mungkin punya band? Ada band, ada band, Oke. ada band. Di Pens atau di luar? Di luar di Pens juga ada soalnya aku ikut UKM musik Oh, UKM juga musik juga iya ya, ya. Tapi lebih sering ikut di band itu. iya soalnya kan di UKM musik karena udah Oh, udah semester akhir ya ya. semester akhir jadi Lebih fokusnya di ini ya. iya betul. Bandnya ini sering manggung di mana aja? Atau mungkin pernah di luar kota atau fokusnya tuh memang di Surabaya? Memang kalau bandnya itu dari memang apa band indie di Surabaya. Oh, oke. Kalau manggungnya ya di sekitaran Surabaya. Tapi pernah di luar kota nggak, Mas? Pernah. Oke. Rame nggak kira-kira yang denger? Untuk saat ini enggak. Gak apa-apa lah ya, masih masih merintis, masih Ya merintis. namanya juga indie kan Iya, ya. ya, masih indie soalnya. Iya. Dari mungkin dari ini ya, kan katanya Mas Akmal kan suka video, suka audio juga kan suka nyanyi. Kira-kira nih di multimedia sendiri kan di MMB ini kan ada apa? Beberapa mata kuliah itu yang diimplementasikan memang ke sana gitu kan. Mungkin dari sisi Mas Akmal sendiri kan sering ngeband gitu. Kalau yang dari MMB itu apa gak ada mata kuliah yang ini gak korelasinya itu sama kayak apa mungkin diimplementasikan di konser-konser gitu? Banyak sekali kalau ilmunya dari MMB itu. Yang pasti itu belajar audio video karena Iya, kan kalau misalnya kalau di konser-konser tuh pasti kan audio itu paling iya. penting ya di konser. Terus video kayak apa buat ya tahu yang di belakang apa namanya di belakangnya kalau misalnya manggung itu Ini namanya apa ya lupa aku. video Backdrop itulah backdrop itu backdrop ya 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 itulah kayak gitu itu. kalau mau buat Hahaha. video kan video kan bisa dibuat nggak harus dari kamera kan. Iya, iya, Jadi di MMB juga diajari animasi. iya.
animasi 2D dan 3D juga. Iya. Jadi ya banyak. Eh kan kalau di MMB sendiri juga kan kalau kita tahu ada matkul ini ya, biasanya itu ada studio TV. Ya, Ya, itu paling relate itu. nah itu bisa Paling nanti relate. kalau di studio TV itu ada jadi kameramen ya Mas ya. Nah, iya. Jadi lighting man, jadi audio man. Hampir semua kalau misalnya mau belajar tentang perkonseran, Iya, kalau mau jadi kru ya. masuk MMB itu. Ya, itu masuk ke MMB kalau Masuk misalnya MMB. mau dapat Ilmu-ilmu, ilmu-ilmu insight-insight ya tentang dunia perkonseran kreatif, ya, konser. tentang kreatif, TV, radio, banyak sih di MMB ini. Banyak. Ya. Relate sama teknologi sekarang gitu kan, sama perkembangan teknologi sekarang. Mungkin kan ini Mas Akmal itu udah di semester akhir ya. Nah, ini ngambil topik tugas akhirnya itu apa, Mas? Kalau topiknya itu aku ambil audio video imersif. Jadi kayak video 360 Ya. yang videonya nanti di outputnya itu dipertontonkan di VR dan Oke. audionya itu juga namanya tuh spatial audio. Jadi Ya. kayak kalau tahu di bioskop itu ada Oh, yang surround ya, audio. surround itu ya. Kalau aku itu karena low budget ya. Iya. Low budget atau apa ya. Jadi gimana caranya ngebuat feel kayak di bioskop Ya. itu tapi hanya menggunakan headphone. Oke. Tuh. Kalau dari project akhirnya Mas Akmal sendiri ini perlu kayak budget banyak nggak? Kalau membuatnya pastinya budgetnya banyak dan Iya. alat yang digunakan cukup mahal. Iya. Tapi untungnya karena Politeknik nomor 1 di Oke. Indonesia nih, Iya. alatnya lengkap. Oke. MMB punya banyak alat, Iya. kamera, terus Hmm. audio recorder juga Iya. mumpuni dan Iya. mahal-mahal. Iya. Ya kenapa nggak dimanfaatin dong? Iya dong. Pasti MMB itu selalu mensupport mahasiswanya. Iya, ini lihat kamera yang di Iya. depan ini semua Ini mahal kamera semua ini. Iya, disediain sama MMB. MMB dong. Kalau di project akhirnya Mas Akmal ini kan tadi video audio imersif. Iya. Ya, itu kalau dari Mas Akmal sendiri waktu awal-awal ngerjain itu tingkat kesulitannya tuh gimana? Jujur sebelum aku produksi itu ya, Ya. aku belum pernah nyoba sama sekali. Oke. Karena ya kepingin tahu, Ya. mulai belajar, dibimbing sama dosen, tanya Ya. sana sini Ya. dan ya akhirnya jadi. Oke. Meskipun nggak sempurna ya, Iya, maksudnya iya. nggak sempurna, cuman ya jadi. Yang penting kan masih bisa dikembangkan ya, Iya. Mas. Oke nih Mas, mungkin dari Mas Akmal sendiri, kalau kan Mas Akmal sendiri ini seorang yang bergerak di dunia kreatif gitu kan, di industri kreatif. Iya. Menurut Mas Akmal ini kayak yang lagi happening sekarang ini kan banyak AI yang bisa sampai buat video, buat audio, mungkin bahkan sampai bikin musik gitu. Sekarang kan udah banyak tuh yang kayak ngeganti suara penyanyi aslinya itu jadi penyanyi yang lain gitu. Kalau dari Mas Akmal sendiri ini kira-kira kayak menghancurkan masa depannya Mas Akmal gak ini? Waduh. Kalau dibilang menghancurkan, mungkin Waduh. mungkin menghancurkan, Iya. mungkin menghancurkan. Tapi kalau bicara dengan AI ya, kita nggak bisa menolak teknologi Ya, yang semakin perkembangan maju. teknologi. Ya, mau nggak mau kita harus ngikuti kan. Iya. Kalau gitu sih, justru kalau dari perspektif aku ya Iya, sebagai orang yang bekerja di industri kreatif, harusnya itu sebagai orang seperti kita itu harus lebih tahu dan mau mempelajari itu. Iya. Soalnya ya mau nggak mau itu bakal kepake dan Iya. justru kalau misalnya kita bisa memanfaatkan dengan baik, dengan bijak, pasti akan membantu. Mau Iya nggak mau sih. itu pasti akan membantu. Tapi memang ada keterbatasan kalau misalnya di AI. Di Iya. AI ya misalnya membuat suara, kan pasti suaranya kayak robot. Iya, pasti. Nggak mungkin pure sama kayak manusia ngomong. Pasti kan kalau nyanyi kan Iya. suara apa? Mungkin ada pelafalannya yang kayak berubah gitu Iya ya. kan nggak ada feel-nya lah kalau Iya, nggak misalnya. ada kayak feel nyanyi benerannya gitu kan. Betul. Kayak kedengeran robot banget gitu. Iya, tapi kalau misalnya disalahgunakan juga nggak baik kan. Iya. ya.
Jadi mau nggak mau kita harus menggunakannya dengan bijak dan Ya, tidak berlebihan. Kalau menurut aku sih gitu ya. ya. Terus nih Mas, kalau di sekarang kan ini ada di TikTok kan rame nih. Kalau misal sekarang tuh banyak lagu-lagu orang entah dari luar atau dari Indonesia gitu kan sering diremix itu. Kalau dari Mas Akmal sendiri sebagai vokalis di satu band itu apa menanggapinya gimana tuh? Gimana tuh? Kalau nge-remix lagu di TikTok? Nge-remix lagu ya. Heeh, Setauku ya, iya, kalau misalnya mau nge-remake lagu orang, iya, nge-cover gitu mungkin boleh ya. iya, Mungkin ya, cuman iya. aku kurang tahu. Hmm. Kalau misalnya nge-remix itu kan mau nggak mau kan itu bukan ciptaannya mereka Iya, kan ya. Kayak misal lagu A gitu iya, terus iya. di-remix. Heeh, Ya mau nggak mau harusnya orang yang iya, mau nge-remix itu izin dulu nggak sih? iya, Setauku gitu ya. Tapi iya, aku nggak kurang tahu mengenai hak cipta. Cuman iya, setauku kayak gitu. Jadi iya, ya kalau dari aku sendiri sih iya, s- kalau misalnya audio atau lagu itu dibuat seneng-senengan aja iya, ya nggak masalah. Tapi iya. kalau misalnya sampai dibuat nyari duit, nah itu Ya kan itu, ada namanya royalti juga ya, kan. Ya itu mungkin itu ya aku kurang tahu sih. iya. Tapi kalau menurut aku jangan deh. Harus izin dulu Harus lah izin intinya. dulu kalau misalnya Boleh atau enggak gitu kan. Nah, kalau ya misalnya dari bandnya Mas Akmal ini kan pasti di bandnya Mas Akmal ini udah pernah ngeproduksi lagu gak sih? udah pernah. Oh, nah kalau misalnya dari apa bandnya Mas Akmal sendiri nih ada tiba-tiba orang mau nge-remix lagunya Mas Akmal dari bandnya Mas Akmal tuh. Ah, kan juga dilihat benefitnya juga ya. Iya, iya, Kalau iya, iya. misalnya ada yang nge-remix lagunya terus Heeh. viral, ya kenapa enggak? Oke. Ya Ah ini ya kenapa? membantu Membantu engagement ya juga. engagement. Nah, benar benar benar. Benar benar benar. Jadi gak ada salahnya buat band-band indie kalau misalnya tiba-tiba ada Yang apa? nge-remix lagunya gitu ya. Iya, nge-remix. Waduh, untung nih. Terus Waduh. tiba-tiba di TikTok rame kan banyak yang bikin Iya, videonya. tapi ya didengerin lagu aslinya dong. Iya dong. Masa dengerin Pastilah. remixannya aja. Pasti kan ada yang penasaran ini lagunya siapa Nah, ya? ya. Kok yang nyanyi enak banget nih. Terus nih Mas, kan Mas Akmal sendiri ini kan udah di semester akhir, udah mau lulus nih kan. Kira-kira kedepannya ini mau lanjut kemana ini? Mungkin mau lanjut sekolah atau langsung kerja mungkin? Cari uang ya. Oh, iya sih. Cari uang. Butuh uang Cari uang. banget ya Mas. Butuh uang. hidup hidup butuh uang. Iya, Ya enggak kerja maunya kerja. iya, Sekarang kan juga lagi freelance iya. juga serabutan. Freelance banyak ya? Freelance-nya apa aja nih Mas? Ya ngedit-ngedit Ah, video, iya, ngefoto iya. orang, terus ya itu sama ngeband juga. Ngeband ya. Kalau mau lanjut sih ya mau lanjut jenjang. Iya, Kan di Pens juga ada lanjut jenjang ya. iya. Ya itu kalau misalnya bisa. Lanjut jenjangnya di dunia multimedia juga atau mungkin pokoknya lanjut jenjang gitu? Masih belum kepikiran sih. Cuman Hmm. ya insya Allah bakal lanjut jenjang. Nggak tahu masih belum tahu jurusannya apa. Oke. Berarti biar ini juga ya apa? Prospek kerjanya juga lebih luas juga ya, Mas. Iya bener. Apalagi masih Oke. hidup di Indonesia kan. Iya. Ya tau lah. Ya Oke, mungkin harapan kedepannya nih untuk MMB sendiri buat mungkin buat maba. maba-maba juga Ada yang yang mau mungkin masuk. baru masuk MMB atau yang mau masuk ke MMB nih tips-tipsnya Mas buat kuliah di MMB ini kira-kira apa nih yang harus disiapkan? Yang disiapkan mental. Itu semua Enggak. semua jurusan pasti sih. Iya ya. Eh, Kalau kalau mau kuliah harus siap mental iya emang. memang. Menghadapi banyak dosen Iya. yang sifatnya beda-beda Ya itu. sama teman-teman pasti. Ya. Kalau pesan-pesan ya buat teman-teman yang mau masuk MMB, eh pertama sih niatnya sih. Ya. Kalau kalau aku Ya. niatnya kalau misalnya kan aku emang dulu kepingin masuk MMB, Ya. kepingin belajar gimana sih industri kreatif itu. Ya. Niat sama minat. Ya. Minat kalau misalnya memang ada minat ke industri kreatif, entah itu mau video, audio, 3D, bahkan kalau mau coding pun juga di sini juga Ya. diajari. Karena ya industri kreatif luas. Ya. Jadi mau nggak mau kita di MMB juga banyak belajar tentang di MMB juga kalau nggak salah
nggak hanya belajar ini sih, apa namanya, kayak 3D, 2D Ya. gitu nggak kok. Cuman di MMB juga banyak kayak belajar transmisi, kayak Oh iya, sinyal-sinyal kan ada sinyal-sinyal. kan? Ya, kan Ada. soalnya kan broadcasting juga ya. Iya, multimedia broadcasting kan. Ya, Gimana caranya istilahnya kita di sini nggak belajar kontennya aja, tapi ya, belajar gimana sih teknisnya kita ya, membuat benar, sebuah benar. konten Ya, sama transmisi. ya. Kalau aku boleh ngomong sih kan MMB ini kayak paket komplit gitu kan. Iya, Semua itu dipelajarin. semua Bukan hal dipelajarin. yang buruk ya. Maksudnya kayak kamu lebih lebih bisa paham lebih banyak hal gitu. Di kreatif ada, di teknik ada gitu Betul. kan. Itu Apalagi sih. di Politeknik nomor 1 Ya, Politeknik nomor 1 di Indonesia. Asia Tenggara. Asia Tenggara juga, oh iya, di Asia Tenggara. Bayangin. Masa nggak mau masuk PENS? Iya. Apalagi di prodi MMB. Nah, itu. Oke, itu tuh tadi tips dari Mas Akmal buat kalian maba-maba MMB atau yang mau join ke MMB gitu kan. Atau mungkin kalian mau mengetahui lebih dalam nih buat tentang MMB itu, Senior Pens ada episode yang membahas eksklusif tentang MMB di episode-episode sebelumnya. Bisa cek di YouTube Senior Pens atau di Spotify Senior Pens. Oke, mungkin sekian dulu ya dari episode kali ini tentang segmen ngobrolin multimedia kreatif. Terima kasih buat Mas Akmal udah mau Sama-sama. diundang di episode kali ini. Iya. Episode pertama di segmen ngomuk. Perdana ini. Iya, perdana. Saya juga perdana ini jadi host. Oke, untuk kalian yang mau ngepoin tentang episode-episode di Senior Pen bisa cek di YouTube Senior Pens dan Spotify Senior Pens dan juga di Instagram Senior Pens juga. Oke, terima kasih semuanya kalian udah nonton sampai akhir. Tungguin juga episode-episode selanjutnya dari segmen ngobrolin multimedia kreatif. Aku Rafael sebagai host di episode kali ini. Terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye.